Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, berjumpa lagi bersama saya Devi Fitriani dari kelas Pendidikan Ekonomi 4B Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung pendapatan nasional. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Apa sih itu pendapatan nasional? Apakah ada yang sudah belajar atau mengetahuinya? Nah, kalau kalian masih lupa-lupa ingat, mari saya ingatkan. Kita bahas sama-sama di sini ya, teman-teman. Nah, pendapatan nasional dapat dipahami sebagai pendapatan rata-rata yang diterima seluruh rumah tangga keluarga atau RTK pada suatu negara selama 1 tahun. Secara konsep, pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua, yakni produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB. Meski sekilas nampak mirip, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. PDB mengukur jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari unit produksi di dalam lingkup domestik atau batas wilayah negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional ini diperhitungkan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing yang berada di dalam negeri. Sementara PNB mengukur jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri selama 1 tahun tentunya. Jadi, PNB memperhitungkan pendapatan seluruh masyarakat baik di dalam maupun yang berada di luar negeri. Nah, setelah kita mendapatkan gambaran sedikit tadi, kita sekarang akan membahas tentang apa sih pentingnya pendapatan nasional. Kalau dipikir-pikir, ekonomi begitu erat melekatnya dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkembang tidaknya suatu negara diukur dari pertumbuhan ekonominya, sementara pertumbuhan ekonomi itu sendiri diukur dari pendapatan nasional real yang dimiliki suatu negara. Tak heran jika ekonomi memiliki peranan penting bahkan menjadi salah satu fondasi bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional menjadi isu yang harus selalu diperhatikan oleh pemerintah suatu negara beserta jajarannya. Bagaimana tidak, pendapatan nasional menjadi indikator bahkan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata di seluruh wilayahnya. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk mampu menggenjot tingkat produksi barang dan jasa agar pendapatan nasional meningkat sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pentingnya meningkatkan pendapatan nasional karena memiliki banyak manfaat terhadap perekonomian negara. Lebih detail, setidaknya ada beberapa manfaat pendapatan nasional, di antaranya, yang pertama, menilai prestasi atau keberhasilan negara di bidang ekonomi. Besarnya pendapatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara mengidentifikasikan bahwa masyarakat di negara tersebut memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Masyarakat yang sejahtera tentunya memiliki kemandirian ekonomi, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah terkait dengan subsidi dan bantuan ekonomi rendah. Disinilah arti pentingnya pendapatan nasional sebagai ukuran prestasi dan keberhasilan negara di bidang ekonomi, yakni mensejahterakan masyarakatnya. Manfaat yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama yang berstatus sebagai negara berkembang, cenderung fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Itulah pentingnya perhitungan pendapatan nasional agar dapat mengukur perekonomian negara bertumbuh kembang atau tidak dalam satu periode. Penting untuk diketahui penyebab adanya penurunan nilai pendapatan nasional. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya dapat diambil tindakan antisipasi bahkan solusi agar setiap kesalahan yang terjadi pada periode yang telah lalu tidak terulang di periode kali ini. Nah, kita lanjut ke manfaat yang ketiga, ialah mempertegas struktur perekonomian negara. Sebagai indikator atau tolak ukur pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional cukuplah kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya perolehan pendapatan nasional. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan evaluasi secara intensif
dan berkelanjutan guna mengetahui kendala dan juga kelemahan yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perolehan pendapatan nasional. Dengan demikian, struktur ekonomi negara semakin kuat karena faktor-faktor yang berpotensi melemahkannya dapat dievaluasi dan diantisipasi secara berkesinambungan. Manfaat yang keempat ialah bahan pertimbangan dengan perekonomian negara lain. Membandingkan kondisi perekonomian dengan negara lain adalah hal yang sangat lazim dilakukan oleh setiap negara. Hal ini untuk mengetahui kekuatan sekaligus kelemahan, peluang, dan ancaman perekonomian dalam negeri dibandingkan dengan perekonomian negara lain, sehingga dapat dirumuskan strategi yang dapat guna meningkatkan kualitas perekonomian dalam negeri. Nah, manfaat yang terakhir atau yang kelima ialah menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Pendapatan nasional yang diperoleh suatu negara dari tahun ke tahun cukup mempresentasikan kondisi perekonomian dalam negeri terkini. Jika besar pendapatan nasional yang diperoleh tahun tertentu justru menurun dari tahun sebelumnya, maka pemerintah perlu mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Demikian pula sebaliknya, meski besar pendapatan nasional semakin tinggi dari tahun ke tahun, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi agar faktor yang memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan nasional senantiasa ditingkatkan. Berapapun pendapatan nasional yang diperoleh, indikatornya ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang menguntungkan berbagai pihak, utamanya ialah rakyat kecil. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana manfaat dari menghitung pendapatan nasional, sekarang kita akan membahas inti dari materi kali ini ialah cara menghitung pendapatan nasional. Sebagai jumlah dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi, pendapatan nasional membutuhkan perhitungan yang tepat dan akurat, sehingga nilai yang diperoleh benar-benar sesuai dengan data yang ada, bukan sekadar pencitraan pemerintah saja. Bicara tentang cara menghitung pendapatan nasional, terdapat 3 pendekatan yang bisa menghitung pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan pengeluaran. Cara menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri suatu negara selama 1 tahun. Pengeluaran yang dimaksud dalam pendekatan ini mencakup konsumsi, investasi, pemerintah, sektor, dan impor. Dari komponen pengeluaran tersebut, penghitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut ialah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M, yang artinya Y sebagai pendapatan nasional, C sebagai konsumsi rumah tangga, I sebagai investasi, G sebagai pengeluaran pemerintah, X sebagai ekspor, dan M sebagai impor. Nah, pendekatan yang kedua ialah pendekatan produksi. Produksi dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Berkenaan dengan hal tersebut, perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun. Cara ini dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 kali Q2 sampai dengan Pn dikali Qn, yang artinya Y yaitu sebagai pendapatan nasional, P1 sebagai harga barang 1, P2 sebagai harga barang kedua, dan Pn sebagai harga barang Kn. Sedangkan Q1 sebagai jenis barang 1, Q2 sebagai jenis barang kedua, dan Qn sebagai jenis barang Kn. Nah, pendekatan yang terakhir ialah pendekatan pendapatan. Selain dengan pendekatan pengeluaran dan produksi, pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan pendekatan pendapatan.
Pada metode pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Faktor produksi yang dimaksud mencakup tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan atau keahlian kewirausahaan. Adapun pendapatan yang diterima oleh faktor produksi tersebut tidaklah sama, yaitu pendapatan tenaga kerja berupa upah, pemilik modal berupa bunga, pemilik tanah berupa sewa, dan keterampilan atau keahlian berupa laba. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan ini ialah sebagai berikut, yakni Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, yang artinya Y tetap saja sama, yaitu pendapatan nasional, R sebagai pendapatan upah atau gaji, W sebagai pendapatan sewa, dan I sebagai pendapatan bunga, P sebagai pendapatan laba usaha. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini ialah pencatatan laporan keuangan yang baik, tepat, dan terperinci yang sangat membantu memudahkan perhitungan pendapatan nasional dengan hasil yang akurat. Hasil perhitungan yang akurat tentu akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan semua pihak yang membutuhkan, seperti pengusaha, investor, dan yang lainnya. Demikian upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian yang senantiasa bertumbuh dan berkembang oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari segenap elemen masyarakat. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini bersama saya, Devi Fitriani. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.